Oke, nanti untuk yang ini kita diskusikan aja lewat WA. Untuk sekarang kita akan beralih ke yang ini. Nah, ini dia. Oke, Aziz, Gibran, silakan dibaca dulu soalnya. Oke, sudah. What is the keyword? What are the keywords? Kata kunci di soal ini apa nih? Control. Apa? Control. Oke, sebentar. Katrol. Apa lagi? Licin. Oke. Apa lagi? Katrol, licin. Serta tambahin ya, tak bermasa. Istilah-istilah penting? Enggak ya? Ya? Oke, keyword-nya ini. Kalau problem sekarang, apa sih yang diminta oleh soal? Gaya yang dirasakan kaki. Oke, yang dirasakan kaki ini ya, gaya yang dirasakan kaki ya, kakinya nih. Oke, pertanyaannya adalah gaya dirasakan kaki. Nah, ini ya. Gaya, berarti konsep yang kita pakai apa aja nih? Kita mau mencari gaya-gaya yang dirasakan kaki. Berarti konsep tentang gaya apa saja yang dipakai? Tegangan tali. Tegangan tali. Oke, terus? Apalagi? Bisa dari gambar, bisa dari ini. Gravitasi, oke, atau gaya berat ya. Gravitasi. Oke, great. Sekarang, konsep tegangan tali. Tegangan tali itu simbolnya T, kalau gaya berat, W sama dengan M kali G gitu ya. Always downwards. Nah sekarang, kalau misal kita melihat kaki ini ya, gaya apa saja yang bekerja pada kaki kalau dilihat dari gambar? Yang rapi. Gimana, Ziz? Gaya tarik yang di Gaya ke bawah atas. Dari siapa gaya ke yang atasnya? di Ya, ketika kalian ditanya gaya apa sih yang bekerja pada suatu benda, kalian lihat apa yang menempel pada benda tersebut. You can look, ada tali, ya kan, yang nempel di sini ya. Ini juga nih, ada juga nih.
T2 katakan. T3. Oke. Karena yang ditanya di sini yang vertikal horizontal, mari kita pisahkan. Horizontal. Kemudian di sini vertikal. Ada lagi nggak gaya selain T1, T2, T3 yang bekerja pada kaki? Gaya normal. Gaya normal dari mana? Dari mana, Aziz? Yang Oke, suara Aziz agak putus-putus. Mungkin bisa ditulis, diketik, Aziz. Dari mana ya kalau gaya normal itu? Yang tadi kan bilang gaya normal. Yang di T1, arahnya kemana gaya normalnya? Atas, oke. Mungkin yang dimaksud yang di sini ya, gaya normal akibat berkontak dengan ini nih. Well, bisa kalau kita mau menamainya gaya normal, cuman di sini gaya normalnya diakibatkan oleh T1. T1. Jadi, kalau pilih salah satu, kita mau pakai gaya normal, atau mau pakai T1. Kalau pakai T1 ya udah T1 aja. Kalau gaya normal, pakai gaya normal. Kita sepakat ya, kita pakai T1 aja ya. Ya, kayak gini. Jadi kita hilangkan gaya normalnya. Nah, karena dia berasal dari T1. Nah, sekarang yang arahnya vertikal, ada gaya mana saja? T1. Ada lagi nggak yang vertikal? Nggak ada. Oke, kalau yang horizontal? T3. Great. Terus T2-nya belong kemana nih? Vertikal atau horizontal? Oke, dipisah. T2-nya miring ya. Gimana cara kita membuat T2 ini memiliki arah vertikal atau horizontal? Yang pemberat, oke, pemberat juga punya nih gaya. Tapi apakah dia gaya beratnya ini langsung ngikut atau menyentuh ke kaki? Enggak ya, dia lewat katrol dulu nih. Nah, jadi nanti kita ngitungnya nanti nih. Kita hitung yang menyentuh kaki aja, karena yang diminta adalah gaya-gaya yang dirasakan oleh si pasien, di mana si pasien ini adalah kaki yang diberikan gaya. Jadi langsung yang nyentuh kakinya. T2 dipisah. Gimana cara misahnya supaya dia memiliki arah vertikal atau horizontal? Ini kan miring nih. Ini idea. Sin cos, yes. Great, sin cos. Berarti kalau misal Mister mau menggambarkan yang
T2 vertikal sana. T2Y, T2X akan sama dengan T2 apa? Aziz bisa langsung jawab lewat suara ya. Siapa tahu udah lancar koneksinya. T2 dikali Ini sudutnya adalah 30 ya. T2Y adalah T2 kali sin atau cos kali cos. Yang mana sir? Yang Y. yang Y. Oke, Gibran jawab kali sin ya. Sin Denny. Sinnya berapa nih? Sin 30. Oke, sip. Kita tulis ya berarti yang ini cos 30. Well, berarti kalau yang vertikal kita ketambahan T2 sin 30. Kalau yang horizontal kita ketambahan T2 cos Kali cos 30. Nah, sekarang kalau kita mau menghitung sigmanya nih. Sigma F vertikal, FY. Sigma Fx. Dinyatakan dengan T1 dan T2 sin 30. Gimana? Saling ditambahkan, saling dikurangkan, atau diapakan? T1. Bisa lihat di gambar. T1, arahnya kemana? T1 arahnya ke atas. T2 sin 30, arahnya ke? T2 ke atas. Ke atas, berarti sigma FY sama dengan? Ditambah. T1 tambah T2 sin 30. Exactly. Ini ya, nah ini yang mau kita cari nih. Sigma FY. Terus yang kedua, kalau sigma Fx, gimana nih menyatakannya? T3 ditambah T dikali cos 30. Oke. T3 tambah T2 cos 30. Sin cos-nya otomatis kita dapat nilainya. Nah, sekarang kita akan mencari nilai-nilai dari sigma FY dan sigma Fx. Kalau kita mau mencari sigma FY, berarti nilai yang perlu kita cari ada T1, T2. Sigma Fx ada T3, T2. Gimana nih kira-kira cara nyari nilai T1, T2, T3, T2? Any idea? Ya, tegangan tali. Gimana cara nyari tegangan talinya? Nilai tegangan talinya. Nilai. We need numbers. Pemberatnya. Nah, gimana tuh pemberatnya? Let's see, pemberatnya 3 kg, berarti dia ke bawah sebesar 30 Newton. So, what should we do to the 30 Newton in order to find the value of T1, T2, T3?
Oke, ketika kalian menemukan sebuah sistem seperti ini, kan ada beberapa benda ya ini ya. Benda yang pertama adalah kaki. Nah, kan tadi ditanya kaki, maka kita tinjau gaya-gaya yang bekerja di kaki. Kemudian ada berapa katrol nih? 1, 2, 3, 4, sama benda lagi 3 kg. Oke, jadi kita bisa bekerja seperti ini. Misalkan kita tinjau benda 3 kg ini, kan ini tertahan ya, 30 ke bawah. Ada gaya yang lain nggak yang bekerja pada benda 3 kg? Gaya yang bekerja pada benda 3 kg? Ada nggak? Oh, ini kayaknya koneksi ya. Halo Aziz, can you hear my voice? Iya, Sir. Oke, gimana sih idenya? Nyari nilai T1, T2, T3 dari pemberat ini. Pakai sigma F. Ya, gimana tuh? Jadi yang T sama dengan T kali sin 30 tuh T tambah T2 sin 30 sama dengan M kali A gitu lah. Kita kan diminta cuma ngitung gaya-gayanya kan? Gak perlu kita mencari A-nya. No need. Ya kan? Nih, cuma hitung gaya-gayanya. Kalau kita mau menyama dengan M kali A, maka yang terjadi adalah kita perlu A untuk mencari nilai-nilai ini kan itu. Padahal kita nggak punya A di sini. Tadi Gibran ngasih ide pakai data di pemberatnya nih, 30 Newton. Nah, terus pemberatnya ini diapain nih? Supaya dapat tegangan talinya. Oke, coba kita baca ulang dulu soalnya ya. Untuk menjaga sambungan tulangnya yang patah dan baru saja dirawat dokter, selain digips, kakinya juga ditarik dengan menggunakan simulator seperti terlihat pada gambar di samping. Kalau pakai logika ya, kalau patah tulang, harusnya kakinya perlu dijaga supaya diam atau perlu digerakkan ke atas ke bawah? Diam, Sir. Diam. Artinya sigma F sama dengan 0. 0, exactly. Artinya semua benda ini diam nih. Mengalami kesetimbangan. Jadi kalau kita tinjau 3 kg ini, kemana dia akan bergerak? Diam aja. Diam aja. Padahal dia ditarik 30 Newton, berarti ada yang menahan nih. Berapa yang menahan? 30 juga. 30 juga. Di mana? Di tegangan tali sini, katakanlah T4 gitu ya. 30 Newton. Nah, sekarang kalau kita tinjau katrol di sini, ada T4, ada T3. Katrolnya diam atau bergerak? Diam. Bergerak atau diam nih? Diam. Artinya T4 sama T3, siapa yang lebih besar? Sama. Sama, berarti T3 nilainya 0. 30. 30. T3 dapat nih nilainya nih, 30. Terus pakai hijau. 30 kan? T3-nya 30. Kita tinjau katrol yang ini sekarang. T3 berhubungan dengan T2. Berarti T2-nya berapa?
30. 30 juga T2-nya. T1-nya berapa berarti? 30 juga. 30 juga. So, dengan mudah 30 tambah 30 kali setengah. Kalau yang ini 30 tambah 30 kali setengah akar 2. 3. Akar 3 apa akar 2? Akar 3/2. Akar 3/2. Oke. So, ya udah, ketemu kan gaya-gaya yang dirasakan oleh si pasien. Gaya horizontal udah dapat nilainya, nanti bisa dihitung. Gaya vertikal juga udah dapat. Kesulitan apa yang kalian temui di sini? Kayak menentukan cara menghitungnya, Sir. Pakai yang mana gitu, Mas? Oke, cara menghitungnya pakai yang mana? Kalau Mister, sarannya adalah sesuaikan dengan apa yang ditanyakan di soal. Kalau misalkan ini kan ditanya gaya-gaya yang dirasakan oleh pasien, maka tinjaulah gaya-gaya apa saja yang menyentuh si pasien, yang bekerja pada pasien. Tadi ada T1, T2, T3. Kemudian untuk menentukan hubungan antar gaya tersebut, kita tinjau berbagai benda di sekitarnya supaya bisa disusun sigma F sama dengan MA-nya. Kayak gitu ya. Cuma kalau kamu menemukan cara yang lain yang lebih mudah bagimu, it's totally okay. Oke, silakan dicatat dulu atau di screenshot. Kalau sudah dicatat atau di screenshot bilang ya. Kita akan next ke kasus berikutnya, masih tentang katrol, tegangan tali, dan beban. Oh, suara Mister kecil ya? Cek. 1, 2. Coba nih. Cek. 1, 2. Ada apa dengan speaker saya ya? Hai. Oke, silakan dicatat dulu aja. Silakan dicatat. Sambil suaranya Mister adjust ya. Gimana suara sekarang? Udah oke sih. Silakan dicatat dulu. Sudah ya? Baik. Aziz sudah nyatet? Sudah saya screenshot. Oke, screenshot dulu. Udah? Sudah, Sir. Sip. Nah, mari sekarang kita meninjau sebuah kasus katrol juga. Misalkan begini. Ini ada sebuah tembok gitu ya. Ada katrol. Ini katrol juga. Ini ke atas, ini miring. Katrol juga.
Ada katrol lagi. Nggak usah. Ini ada benda bermassa, ini benda bermassa juga. Ini juga ada benda bermassa. Sudutnya ini 30 derajat. Misalkan ya. M1, M2, M3. Apabila sistem ini setimbang, katrol licin dan tak bermassa, kalau sistem pada keadaan setimbang, maka tentukan masing-masing tegangan tali yang bekerja di sini. Silakan dikerjakan dulu. Sorry, ini ketambahan. Ini lurus ya. Tentukan masing-masing tegangan tali yang mana saja yang ini. Tertanda ya. Nih, 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 nih. Silakan. Berapa nilai masing-masing tegangan tali? Gravitasnya anggap aja G gitu aja ya. Percepatan gravitasinya G. Masanya dianggap sudah diketahui. Jadi tulis saja M1, M2, M3. Ya, biar enak nanti nulisnya di kolom chat, kalian jawabnya Mister nama ini masing-masing tali ya. T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9.
Mister kasih timer ya 5 menit ya. Saya mau aku yang beli dulu mencari soal penanggung tuh. Biar aku nanti bisa akses kamu kali. Gimana udah nemu? Aziz, Gibran? Gimana Aziz? Udah nemu belum Aziz? Udah tapi Coba tulis dulu aja T1-nya apa. T1-nya apa, T2-nya apa, T3-nya apa. Gibran juga ya, kalau udah nemu bisa dituliskan ya, yang T1-nya apa, T2-nya apa, T3-nya apa.
Ya, sudah 5 menit. Oke, kita bahas ya. Karena ini bendanya ada 3, ya udah kita tinjau aja ketiga benda ini secara terpisah. Oke, dari M3 dulu. Kita tinjau M3. M3 ini akan ditarik oleh T1 dan T2. So, bisa kita lihat di sini dia akan sama dengan T1 plus T2 minus M3G sama dengan 0 karena dia setimbang. Kalau M2 akan jadi T4 plus T5 minus M2G sama dengan 0. Habis itu kalau M1, nah M1 ini perlu treatment nih. Karena ini 30 derajat dia miring ya, yang T8. Nah, kita uraikan dulu nih yang ke atas sama. Set. Ini 30 juga berarti cos berarti ya. T7 tambah T8 cos 30 derajat minus M berapa tuh? 1. Oke, sama dengan 0. Nah, gini ya, ini dari ketiga benda bermassa. Sekarang kita tinjau katrolnya. Katrol ini, kalau kita tinjau, dia licin dan tak bermassa. Berarti kan katrol itu kan geraknya rotasi ya, dia kan berarti sigma tau sama dengan I alpha. Jadi kalau dia tak bermassa maka I-nya ini pasti 0. Jadi sigma tau pasti sama dengan 0. Sigma F kali R kan sama dengan 0. F-nya adalah T, R-nya sama nih, T1 sama T2. Maka dapat disimpulkan, yang nanti akan sama nih. T1 akan sama dengan T2. Itu pada katrol ini. Pada katrol selanjutnya, ini kita akan mendapatkan bahwa T2 akan sama dengan T4. Yang rotasinya ya, kalau yang sigma F-nya kita tinjau gitu ya. Dari katrolnya ini, di sigma F-nya, yang translasi, dia akan kita dapatkan T3 dikurangi T2 dikurangi T4 sama dengan 0 karena dia setimbang ya, nggak gerak naik, nggak gerak turun dia. Nah gitu. Terus kalau katrol yang ini, kita akan nemu juga itu T5 sama T7 sama nilainya. Dan T6 dikurangi T5 dikurangi T7 sama dengan 0. Nah ini. Pokoknya kalau yang satu tali katrol yang tak bermassa, tegangan talinya dia akan sama. Misalkan ada asumsi katrolnya tak bermassa atau katrol licin gitu ya. Habis itu ini sudah, nah katrol yang ini. Yang satu tali nih ada T7 sama T8, berarti T7 itu sama dengan T8. T8 gitu ya. Habis itu T8 sama T9 ini satu katrol, ya sama berarti. T8 sama dengan T9. Wah, banyak banget ya persamaannya ya. Ya ini bebas sih kalian mau menyelesaikannya dari mana. Cuman biar gampang, selesaikan dari ini dulu.
Ini sama ini. Ini akan ketemu bahwa T1 sama dengan T2 ya kan. Itu sama aja dengan M3G per 2. T2-nya juga otomatis sama. M3G per 2. Ada yang dapat M3G per 2? T1, T2? Nggak dapat. Nggak dapat ya? Kalau dari persamaan ini, ada yang dipertanyakan nggak? Mungkin dari mana dapatnya, kemudian kok bisa tahu-tahu per 2? Gitu. Any question? Gimana mendapat M3G per 2? Gimana sih? Itu T1 sama T2 itu anggapannya kan jadi X. Misalkan X jadi X tambah X. M3G-nya tuh dipindah kan 2X gitu, Sir. Nah, Oh X-nya, ya. 2-nya tuh Ya, benar dipindah gitu. ke sebelah. Dapat ya berarti ya? Dapat. Sip, kalau dapat. Nah, sekarang yang ini yang agak menyenangkan. Agak menyenangkan. Kalau udah dapat T1, T2, kita runtutin aja yang berhubungan dengan T2 atau T1. T1 udah nggak ada hubungannya ya, T2 sekarang. Ada hubungannya sama T4. Ya udah, T2 sama dengan T4. Otomatis T4-nya nilainya adalah, ini T3 kita belum, T4 dulu. M2. Iya. F3G per 2. Itu T4-nya ya, karena ini ada sama nih. T2 sama dengan T4. Oke, gitu ya. T4 ada hubungannya nggak nih sama yang lain nih? Oh, ada nih. T2, T4, T3. T2, T4-nya kan tahu. Ya. M3G per 2, M3G per 2. Jadi T3-nya otomatis M3G. Gitu ya. Nah, ada lagi kan nih yang berhubungan ya? Oh, ada. Ini. T4 udah tahu nilainya. T5-nya belum. Tapi kan M2G udah tahu nih. Nah, kita dapat nih T5. Dengan cara, ini dapatnya nanti kurang lebih kayak gini. M2 dikurangi M3 per 2 kali G. Nah, ini T5. T5-nya ada hubungannya lagi nggak? Oh, T5 sama dengan T7 gitu ya. T5 sama dengan T7, T7 sama dengan T8, T8 sama dengan T9. Langsung dapat. T7-nya sama dengan T5. T7-nya juga sama dengan T8 kan gitu ya. Sama dengan juga T9. Nah, udah nemu kita. Ini sama aja M2 main M3 per 2 dikali G. Tinggal T berapa nih yang belum nih? Oh, T6 ya, T6 ya. T6, oh ternyata sin cos-nya nggak kepake ya. Udah nemu semua nih. T6-nya tinggal pakai yang ini nih. Nah, T5 sama T7 sama ya udah berarti tinggal 2 M2 min M3 kali G. Gini dapatnya, simpel ya. Ada yang mau ditanya nggak sampai sini? Atau ada yang dibingungkan nggak? Pakai sin cos. Gimana?
Sin cos. Kenapa sin cos? Ini ya, kenapa Nggak sin pakai sin cos? cos kapan mencari. Kenapa nggak dipakai sin cosnya? Sebenarnya bisa aja dipakai sin cos, cuman dari persamaan yang lain ternyata kita bisa menemukan tanpa sin cosnya gitu. Tapi kalau mau dinyatakan dalam sin cos juga bisa sama nilainya. Kan ada, ini kan bisa dinyatakan dalam M1. Kalau yang ini kita nyatakan dalam M2 dan M3. Kayak gitu sih. Bebas aja sih. Kalau misal mau T7, T8, ini kan sama nih nilainya. Kalau kita mau, kita bisa dapetin kok. Pakai warna ini aja, ungu. Kalau kita mau nyatain dalam M1G kita bisa, hasilnya nanti adalah T7 sama dengan M1G per 1 plus cos 30 derajat. Bisa juga kayak gini. T8-nya pun sama juga nilainya. Nah, jadi ada dua alternatif nih untuk menyatakan T7 dan T8. Nih. Gimana sih? Ya, Sir. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak ya? Oke, pesan Mister ini sih. Soal-soal yang Mister kirim di grup itu, tolong dicoba kerjain. Coba aja sehari satu gitu. Kalau ada pertanyaan langsung aja di screenshot soalnya, tanyain ke Mister. Gitu ya. Itu Gibran nanya di chat. Oh, gimana di chat? Sorry. Bingung T3. Oke. T3 mana? T3. Oh, ini T3. Nah, T3 ini kita tinjau katrol. Katrol yang ini, yang Mister kotakin ungu nih. Karena katrolnya ini kan setimbang kan, berarti kan dia nggak gerak. Artinya gaya ke atas dikurangi gaya ke bawah sama dengan 0. Gaya ke atasnya T3 nih. Gaya ke bawahnya ada T2 sama T4. Hasilnya adalah ini nih. Nah, ini. Persamaan yang Mister kotakin ungu. Karena T2 dan T4 udah tahu nilainya, M3G per 2, maka kita tinggal masukin T3 kurangi M2G, M2G, M3G per 2, kurangi lagi M3G per 2 sama dengan 0, kan sama aja 3T, 3T, T3 kurangi minus setengah, 1 ya kan, berarti M3G sama dengan 0, T3 sama dengan M3G. Gimana Gibran? Jadi bisa ya lewat mana saja ya persamaannya ya. Karena yang tadi mendadak Mister buat soalnya. Jadi ada dua nih ternyata nih T7 sama T8 ini bisa dinyatakan dalam M3, M2, bisa dinyatakan dalam M1. Kayak gitu ya. Banyak-banyak latihan soal sih. OSK semakin dekat. Nih Januari sudah berakhir tahu. Kemungkinan Maret. Oh ya, Gibran udah mulai pelatihan astronomi sama Pak Niko belum? Astro belum ya? Oh ya, saya udah ini sih minta Pak Niko buat pelatihan, cuman mungkin karena kemarin lihat kondisi di rumah Gibran banjirnya parah, mungkin diurungkan dulu. Oh iya, bukunya basah. Ya udah, ini aja sih belajar dari video-video Pak Niko dulu aja sementara. Sementara ya. Kayak gitu. Sama mungkin pakai buku catatan dulu aja deh. Kalau buku astro nanti mungkin bisa Mister kasih e-book ya. Anak Olim baru nggak ada kah? Untuk astro nggak ada. Untuk astro nggak ada. Fisika aja cuma 1. Masa mau dimasukin astro?
Fisika kelas 10 cuma satu. Nggak ada nih yang astro nih. Aduh. Kimia cuma satu yang anak baru. Terus geografi cuma satu. Kebumian nggak ada. Astronomi nggak ada. Informatika nggak ada. Tapi yang selain itu aman sih. 3-3-3 gitu. 3-2-3. Ya, biologi banyak banget. Saya selalu lah biologi itu paling banyak pasti. Tapi kelas 11 yang bertahan cuma sisa 2. Dila sama Rama aja. Biologi, ya seperti itulah. Ya emang online-nya agak susah juga sih pelatihan olim nih. Nggak bisa tiap hari kita belajar, diskusi. Capek juga lewat Zoom nih. Kangen begadang, Masya Allah. Mister juga kangen lah begadang bersama kalian. Sekarang saya begadangnya sama Miss Dea. Ya mudah-mudahan segera bisa check-in ya, biar kita bisa belajar bareng lebih intens lagi. Gitu. Oke, mungkin itu aja dari Mister. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Mister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Thank you, sir. Welcome.